Perkenalkan, nama saya Cindy Patricia, Prodi Akuntansi F. Di sini saya akan membahas mengenai himpunan. Pertama, teman-teman harus tahu apa itu himpunan. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, himpunan adalah suatu kumpulan atau objek-objek yang berbeda dan mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Setiap anggota yang di dalam himpunan disebut anggota, unsur, dan elemen. Anggota setiap himpunan dilambangkan seperti ini, dan yang bukan merupakan anggota himpunan dilambangkan seperti ini. Kita contoh himpunan, misalnya himpunan bilangan prima di bawah 10, yaitu ada 2, 3, 5, dan 7. 2, 3, 5, dan 7 ini merupakan anggotanya. Selanjutnya contohnya rambu lalu lintas. Anggotanya yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai enumerasi, di mana setiap anggotanya didaftarkan secara rinci. Contohnya himpunan 4 bilangan asli pertama ya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Intinya setiap anggotanya didaftarkan secara rinci. Nah, selanjutnya ada simbol-simbol baku seperti P. P ini untuk himpunan bilangan bulat positif. Lalu ada B. Kalau Q ini himpunan bilangan rasional. N himpunan bilangan alami atau natural. Z himpunan bilangan bulat. L himpunan bilangan real, dan C himpunan bilangan kompleks. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu rumusnya yaitu X syarat yang harus dipenuhi oleh X. Misalnya A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Berarti penulisannya seperti ini. A sama dengan X himpunan bilangan positif. Bilangan positif lebih kecil dari 5. Seperti itu. Atau ekivalennya, yang ekivalen dengan itu yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kenapa 1, 2, 3, dan 4? Karena bilangan itu lebih kecil dari 5. 1, 2, 3, dan 4 ini lebih kecil dari 5. Lalu kita masuk ke diagram Venn. Diagram Venn ini untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Misal U ini 1, U ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Lalu A sama dengan 2. A sama dengan di sini ada 1, 2, 3, dan 5. Lalu yang B 2, 5, 6, dan 8. Bagian yang sama yaitu ada 2 dan 5. Makanya 2 dan 5 ini diletakkan di tengah. Ini bentuk diagram Venn seperti ini. Karena 2 dan 5 ini ada di bagian A dan B. Kalau 1, 3 ini di bagian yang bulatan A. Terus 8, 6-nya di bagian B. Ini 4 dan 7 kenapa di bagian luar? Karena dia tidak termasuk ke dalam A dan B. Jadi dia diletakkan di luar. Lalu kita ke kardinalitas. Kardinalitas ini jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dan himpunan dari himpunan A. Contoh nih, B X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Bilangan prima lebih kecil dari 20 itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Lalu B sama dengan 8. Ini dapat dari mana? Kita hitung bagian dalamnya ini ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka B sama dengan 8. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Contohnya P sama dengan warga negara Indonesia yang ke planet. Secara warga negara Indonesia belum ada yang ke planet, maka P sama dengan 0. Atau kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini lambang untuk himpunan elemen yang kosong. Selanjutnya kita akan membahas himpunan bagian atau subset.
himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Untuk contoh diagram Venn-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas himpunan yang sama. Himpunan yang sama ini berarti A sama dengan B jika hanya jika A merupakan bagian dari B dan sebaliknya B merupakan bagian dari A. Untuk penulisannya yaitu A itu A sama dengan B. Jika tidak demikian, maka penulisannya menjadi A sama B seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Ike Nurbiati dari jurusan akuntansi. Ya, akuntansi bro. Saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan yang terdiri dari irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Irisan atau biasa disebut interseksion yang memiliki simbol seperti huruf U terbalik. Irisan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan sekaligus anggota B. Dalam arti anggota A dan B yang sama. Ingat, yang sama. Jadi kita kasih contoh. Contohnya D 1, 2, 3, dan 4, E 4, 5, 6, dan 7. Jadi kita masuk ke dalam diagram Venn-nya. Jadi diagram Venn saling berpotongan karena ada sebagian anggota D juga anggota E. Jadi kita iriskannya tuh di dalam diagram Venn-nya tuh angka 4 karena anggota 4, angka 4 itu memiliki, dia ada di D dan juga di E. Jadi kita iriskannya tuh di 4. 2. Selisih. Selisih adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A yang bukan anggota B. Jadi mereka tuh tidak berhubungan. Contoh, misalnya D memiliki 1, 2, 3, dan 4, E 4, 5, 6, dan 7. Jadi kita masuk ke dalam diagram Venn-nya seperti ini. Kita iris tuh arsinya tuh masuk di sini di dalam D. Jadi seperti ini. Karena diagram Venn saling berpotongan karena ada sebagian anggota D juga anggota E. Itu guys. Yang ketiga, komplement. Simbolnya tuh seperti huruf C. Komplement adalah himpunan anggota semesta yang bukan anggota C. Dalam arti anggota S yang bukan anggota A. Saya kasih contoh, misalnya S 1 sampai 9. D-nya 1, 2, 3, 4. E-nya 4, 5, 6, dan 7. Kita arsinya tuh masuk ke dalam diagram Venn, kita arsinya tuh di luar, yaitu termasuk di S-nya ya. E-nya juga termasuk, kita arsinya seperti ini. Jadi yang di dalam D ini tidak termasuk ke dalam komplement. Jadi komplementnya adalah yang di dalam S. Yang keempat adalah gabungan atau biasa disebut union. Union itu memiliki simbolnya tuh seperti huruf U. Union adalah sebuah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A dan himpunan B. Mereka tuh sama, dirangkap semua. Jadi bisa dicontohkan seperti ini. Misalnya A memiliki 1, 2, dan 3, B 3, 4, dan 5. Jadi union itu kan adalah gabungan kan. Jadi digabungkan itu semuanya kita artikan dari diagramnya A dan diagram B. Jadi seperti ini contohnya. Itu gabungan. Jadi kita artikan semuanya tuh dari A, B, semua diartikan. Prinsip dualitas. Prinsip dualitas adalah dua konsep yang berbeda dapat saling dipertemukan namun tetap memberikan jawaban yang benar.
Contohnya Amerika dan Inggris. Seperti mobil tuh kalau di Amerika Serikat tuh sebelah kanan jalan, kalau di Inggris tuh sebelah kiri seperti kita di Indonesia ini. Kalau misalnya ada contoh lagi, kalau di Amerika tuh jalannya terlalu banyak, tapi lajur kiri untuk mendahului. Misalnya kalau di Inggris pada jalur yang jalur banyak, tapi jalur kanan tuh untuk mendahului. Contohnya lagi di Amerika, bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Kalau di Inggris, bila lampu merah menyala, lampu belok kiri boleh langsung. Itulah perbedaannya. Selanjutnya, himpunan ganda. Himpunan ganda adalah himpunan yang elemen atau anggotanya berulang. Contohnya P1, 1 ada 3, 2, 3, 4 seperti ini ya. Jadi multiplitas tuh P-nya ada 3 sini, jadi Q-nya 0, 0, 1, 3, 5, 7, 7. Jadi dia itu memiliki multiplitas 2. Jadi kita bisa menulisnya tuh kan dalam irisan P, irisan Q. Jadi kita bisa ambil irisan P, Q adalah ambil multiplitas minimumnya adalah 1 dan 3 karena dia itu sama-sama ada. Kalau gabungannya itu bisa ada semua, jadi 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 itu ada.